semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Devi, seneng banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Di video kali ini aku mau bahas sesuatu yang semoga tidak dijulitin. Jadi aku mau bahas tentang mindset yang salah, atau mungkin bukan salah ya, mindset yang kurang tepat tentang minimalism. Atau itu juga bukan secara suatu yang pasti ya, tapi itu cuma menurut aku. Oke, jadi ini disclaimer, ini adalah pure menurut aku sendiri. Jadi pengertian-pengertian minimalism yang kurang tepat menurut Devi Melisa. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja. Jadi yang pertama itu adalah minimalism itu sedikit-sedikitan barang. Kenapa aku bisa masukin ini dalam list aku? Karena pernyataan-pernyataan yang aku akan sampaikan hari ini itu adalah pernyataan yang aku kumpulin dari kurang lebih komen kalian di video-video aku. Jadi yang pertama itu adalah minimalism itu tentang sedikit-sedikitan barang. Oke, jadi buat aku ini itu nggak tepat. Kita harus ingat lagi sih, pertama itu adalah nggak ada yang salah tentang minimalism. Maksudku nggak ada arti yang benar dan salah tentang minimalism. Jadi arti minimalism untuk aku dan untuk kalian bisa beda. Dan aku banyak banget dapat komen kayak, wah berarti aku lebih minimalis dari kakak. Wah berarti aku minimalis dong karena aku nggak punya ini, nggak punya itu, karena aku cuman pakai ini, cuman pakai itu. Oke, itu nggak salah. Aku juga nggak bilang itu salah. Cuman kalau misalnya kayak kita nganggep minimalisan siapa atau minimalis mana yang benar gitu, sebenarnya itu juga nggak bisa dipakai. Karena contohnya adalah gini, misalnya adalah pelukis atau make up ya, orang yang hobi make up, beauty blogger lah, pokoknya gitu-gitu. Mereka nggak mungkin dong punya lipstick cuma satu kayak aku. Nggak mungkin dong mereka cuma punya foundation satu kayak aku. Atau pelukis, nggak mungkin dong mereka cuma punya kuas satu atau dua. Pasti mereka punya banyak, mereka pasti punya multiple items di barang-barang tersebut. Yang menurut aku itu sama sekali nggak salah. Mereka dengan banyaknya barang make up atau alat lukis mereka bukan menyebabkan mereka itu bukan jadi seorang minimalis gitu loh. Menurut aku sendiri yang enggak jadi minimalis adalah kalau misalnya aku yang punya banyak make up atau banyak alat lukis, padahal aku sendiri nggak bisa make up atau aku sendiri nggak bisa ngelukis. Itu yang jadinya bukan arti minimalism gitu. Jadi ingat lagi bahwa minimalism ini bukan tentang jumlah barang, siapa yang paling sedikit, atau kamu punya barang lebih sedikit dari aku atau aku punya barang lebih sedikit dari kamu, bukan. Tapi ini tentang being intentional. Jadi gimana kita punya barang-barang yang emang kita pakai dan kita beli barang itu secara sadar sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi beda kalau misalnya aku yang punya lipstick 4 sedangkan aku nggak bisa dandan, atau aku nggak suka warna-warna lipstick yang banyak karena aku bingung, itu baru ya kebuang barangnya karena emang aku nggak pakai gitu ya. Jadi aku harap ini pengertiannya bisa dimengerti ya. Tapi feel free, kalian boleh tulis komen di bawah tentang pengertian-pengertian minimalism kalian atau gimana tanggapan kalian. Aku juga open jadi supaya kita bisa sama-sama belajar. Yang kedua adalah minimalism itu bukan berarti kere atau miskin. Ingat ya, minimalism itu doesn't mean cheap. Jadi bukan berarti karena kita jadi seorang minimalis kita cuma bisa beli barang murah. Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan. Jujur aku pribadi, justru aku bisa beli barang dengan kualitas yang lebih bagus sejak aku jadi seorang minimalis. Karena apa? Karena aku nggak pakai uangku untuk beli barang-barang yang kualitasnya jelek. Jadi aku lebih memilih quality over quantity. Jadi selalu ingat itu sebagai seorang minimalis. Karena buat apa kita punya barang yang banyak tapi kualitasnya jelek dibanding yang kita cuma punya satu barang atau dua barang tapi yang kualitasnya bagus dan barang itu yang benar-benar kita suka. Jadi beda, bukan artinya kita beli barang yang murah atau beli barang yang sembarangan, nggak gitu ya. Terus juga kau bilang aku minimalis karena emang aku nggak punya duit kak, itu juga nggak salah menurut aku. Karena banyak dari kita yang justru jadi minimalis ya gitu, karena emang kita baru sanggupnya beli barang-barang tertentu atau kita baru sanggup beli satu barang. Ya itu nggak masalah. Menurut aku itu kebanyakan juga cara orang jadi minimalis kayak gitu deh. Karena kita nggak bisa beli yang lain, jadi ya udah kita pakai yang ada. Ya nggak sih, menurut aku ini mengajarkan kita tentang kesederhanaan juga. Makanya aku bilang minimalism ini bukan cuma sekedar tentang barang dan barang, tapi ini juga tentang emosi dan rasa bersyukur kita dengan apa yang udah kita punya. Aku sendiri ya sebelum membeli barang, aku lihat dulu apa yang udah aku punya dan aku pakai dulu barang yang bisa aku pakai. Kalau misalnya emang butuh, ya baru aku beli. Makanya aku bilang aku cuma punya pisau satu karena aku nggak butuh yang lain gitu. Jadi kita tuh lebih mudah untuk bersyukur dan kita lebih menghargai gitu loh barang yang udah kita punya
Itu menurut aku. Masuk lagi yang selanjutnya, minimalism itu berarti harus irit. Ini mirip dengan pernyataan yang tadi bahwa minimalism itu berarti kere atau misalnya nggak bisa beli barang mahal. Aku tadi udah bilang bahwa selalu pikir quality over quantity. Menurut aku irit itu akan datang sendirinya saat kita jadi minimalism. Kalian bisa cek di video aku yang ini. Ini adalah video tentang gimana keuntungan-keuntungan yang aku rasakan sebagai seorang minimalis. Dan salah satunya adalah aku jadi lebih irit dan aku bisa mungkin menabung atau aku bisa tahan diri aku untuk beli barang yang lebih bagus dan barang yang emang aku pengenin gitu. Jadi bukan artinya kita nggak boleh ngeluarin uang gitu loh. Kayak kita misalnya udah punya barang tertentu, tapi misalnya kita mau upgrade barang kita. Contoh misalnya kita punya handphone. Oke, terus misalnya kalian mau upgrade handphone kalian. Ya kalian kan harus nabung dulu gitu. Menurut aku itu oke selama kalian punya budgetnya dan selama kalian upgrade ke hal yang lebih bagus dan hal yang lebih kalian suka gitu. Jadi bukan artinya kalian nggak bisa upgrade atau nggak bisa beli barang yang lebih bagus kalau kalian jadi seorang minimalis. Next, yang selanjutnya adalah minimalis itu adalah pelit. Bisa jadi, tapi menurut aku lebih ke arah mungkin karena budgeting dan ke arah gimana kita menggunakan uang ya. Kalau misalnya kayak aku juga sejak aku suka budgeting gitu ya, aku jadi ngerasa kayak ya kali mungkin orang-orang mikir aku pelit. Tapi kalau buat aku sendiri ya kenapa enggak gitu, karena kita punya financial goal yang beda sama orang-orang gitu loh. Jadi kita nggak bisa makanya menyamakan konsep minimalism kita sama konsep minimalism orang lain. Kita nggak bisa nyamain budgeting kita dengan budgeting orang lain. Menurut aku itu benar-benar personal gitu. Jadi nggak usah disama-samain, misalnya kayak kalian samain tentang sama aku gitu minimalismnya atau misalnya budgetingnya, enggak. Tapi yang kita lakuin adalah kita belajar dan dapat inspirasi dari orang-orang itu gitu. Jadi aku juga banyak nonton tentang video minimalism, juga video budgeting, dan aku ya nggak bisa niru gaya mereka tok-tok kayak gitu, nggak bisa. Tapi aku ngambil inspirasi dan apa hal-hal yang bisa aku adaptasikan di dalam kehidupan aku ya sesuai lifestyle kita sendiri. Next, minimalism itu banyak-banyakan declutter. Oke, jujur ya, ini akan membawa kalian jadi overwhelmed kalau kalian banyak-banyakan declutter. Kalau aku lebih pilih declutter pelan-pelan tapi pasti. Karena gini, kita harus menikmati prosesnya. Buat kalian yang mau mulai declutter atau baru tahu tentang declutter, cek video aku yang ini aku sharing tentang how to declutter secara gampang, easy, dan anti-stress. Jadi karena gini ya, declutter itu adalah suatu proses menurut aku. Bukan cuman kayak kita ngeluarin barang yang kita nggak mau pakai atau kita nggak mau simpen. Tapi proses dimana kita bener-bener ngerasa gini, ya ampun ternyata aku punya banyak banget barang yang sebenarnya aku nggak butuh ya. Ya ampun ternyata selama ini aku tuh udah punya barang-barang atau aku tuh udah dilengkapi dengan apa yang aku butuhkan. Cuman karena terlalu banyak distraksi, jadi kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita itu udah berkecukupan. Nah, dengan proses declutter ini bukan cuma sekedar ngeluarin barang doang, tapi kita jadi sadar. Jadi kita jadi lebih realize tentang barang-barang yang udah sebenarnya kita punya. Gitu. Dan selanjutnya adalah proses ini juga bikin kita bisa membeli secara baik. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin ini secara cepat, kemungkinan kita juga akan balik ke kondisi awal secara cepat juga. Gitu. Jadi misalnya kita udah declutter bulan ini, ada kemungkinan kalau misalnya kita langsung declutter jor-joran habis-habisan dalam 1 bulan itu, kemungkinan 2-3 bulan lagi kalian akan ngumpulin barang-barang lagi gitu. Beda sama kalau misalnya kalian lakuinnya pelan-pelan. Saat kalian misalnya mau beli barang baru, itu akan membuat kalian lebih berpikir bahwa apa yang aku masukin ke rumah itu harus benar-benar barang yang aku butuhkan. Apa yang aku masukin ke rumah, aku harus benar-benar udah tahu di mana aku tempatin barang ini. Barang ini apa benar-benar kepake apa enggak, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kalian gak mau melewati proses declutter itu lagi gitu. Karena for some people declutter itu benar-benar overwhelm. Salah satunya adalah untuk aku. Jadi kalau aku mulainya terlalu cepat, aku langsung stres sendiri. Oke, jadi itu menurut aku bukan masalah banyak-banyakan declutter, tapi tentang gimana kita proses dari declutter itu sendiri. Yang selanjutnya adalah minimalis itu cepet-cepetan. Maksudnya gimana cepet-cepetan? Jadi kayak, oh ternyata aku bisa lebih cepat minimalis ya. Ini berhubungan sama declutter yang tadi. Kayak kita merasa kita bisa cepet declutter, akhirnya kita bisa cepet jadi seorang minimalis. Jujur aku sendiri sampai sekarang udah hampir 2 tahun menjalani hidup minimalis, dan aku tetap belajar, aku tetap mencari inspirasi dari orang-orang yang udah lebih lama menjalani gaya hidup minimalis, dan aku menikmati proses belajar itu gitu. Karena apa? Karena nggak usah cepet-cepetan, yang penting kita sesuaikan gaya hidup minimalis itu dengan gaya hidup kita sendiri. Karena kita
Ya itu balik lagi kan, kita nggak bisa ngikutin gaya hidup minimalis orang dengan gaya hidupnya mereka. Jadi kalau buat aku, take it easy, take it slow, enjoy the process, dan ya nikmati. Karena minimalism itu bukan buat semua orang, and that's okay. Karena bukan artinya kalau jadi seorang minimalis itu kalian benar. Bukan artinya jadi seorang minimalis membuat kita lebih baik dari orang lain. No, karena setiap orang itu beda gaya hidupnya dan beda kebutuhannya. Oke, jadi yang terakhir, pengertian minimalism yang kurang tepat buat aku adalah seorang minimalis cuma boleh punya barang satu. Nah, menurut aku ini kurang tepat. Jadi bukan berarti jadi seorang minimalis itu kita cuma boleh punya barang semuanya itu serba satu. Jadi contohnya adalah Bang Raditya Dika. Hai Bang Radit, aku fansnya Bang Radit. Bang Radit itu adalah seorang minimalis gitu loh. Dan aku sering juga nonton video dia bagian tentang minimalis ini. Semua video dia tuh aku suka tonton. Dan dia itu kan artis ya, dia itu adalah public figure. Jadi waktu aku lihat home tournya, aku lihat wardrobe-nya, itu dia nggak cuma punya baju satu, gengs. Dia itu punya baju banyak. Dia juga punya topi banyak. Jadi dia nggak cuma punya satu kaos, satu sepatu, satu topi, enggak. Tapi itu nggak menjadikan Bang Radit itu bukan seorang minimalis. Karena apa? Kita lihat lagi dong keadaannya. Bang Radit itu adalah seorang public figure. Dia itu artis, dia itu suka tour. Dan kalau misalnya dia itu tour, gak mungkin kan dia cuma pakai sepatu yang itu lagi atau topi yang itu lagi gitu. Kebutuhan dia buat fashionnya itu juga tetap harus ada gitu loh maksudnya. Dia nggak bisa tour keliling kota cuma punya baju dua, kan bajunya juga harus dicuci gitu ya. Itu nggak membuat dia bukan jadi seorang minimalis gitu loh. Walaupun bajunya emang jenisnya itu aja, kaos. Tapi misalnya dari situ kita bisa lihat kan bahwa baju dia sebenarnya modelnya nggak aneh-aneh gitu loh. Tapi dia punya beberapa barang gitu karena emang itu tuntutan dari kerjaannya juga gitu. Kecuali kayak aku nggak punya topi sampai sekarang jujur. Ya seandainya aku punya topi pun mungkin aku cuma punya satu. Kalau aku punya topi 5-10 ya mungkin itu baru aneh buat aku karena aku bukan pemakai topi, aku juga nggak ada show tour kemana-mana, ya itu bakal jadi barang yang kebuang atau barang yang emang nggak dipakai. Jadi bukan artinya kita cuma boleh punya barang semuanya itu satu, balik lagi sesuai dengan kebutuhan gaya hidup kita masing-masing. Nah semoga penjelasan aku ini bukan membuat kita kayak menghakimi atau menjudge minimalisme mana yang benar, minimalisme mana yang salah, tapi semuanya balik lagi ke pengertian dan ke gaya hidup kita sendiri. Jadi kalian feel free untuk share di komen bawah minimalisme menurut kalian itu yang bagaimana, atau mungkin kalau misalnya kalian punya pengertian-pengertian yang menurut kalian sendiri juga kurang tepat, kalian bisa kasih komen di bawah supaya kita semua bisa sama-sama belajar tentang minimalisme menurut kalian semua. Oke, jadi kalau gitu segini aja video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.